mengiklankan terlebih dahulu produk-produk yang memang best selling. Untuk anggarannya sendiri itu per hari untuk level campaign atau level kampanye kita di angka Rp500.000 per harinya. Selamat datang di Mini Talk Show Edukasi TikTok Shop. Bersama aku Erni dan nanti akan ada teman aku dan kita akan jelasin tentang live shopping ads. Dimana teman-teman banyak banget nih yang nanya ke aku tentang si live shopping ads ini. Maka dari itu teman-teman, sebelum aku panggilkan nih teman aku ini, aku mau ngajak teman-teman untuk subscribe, komen, like, dan share YouTube kita ke semua seller yang ada di muka bumi ini teman-teman. Supaya nggak ketinggalan info terupdate dari TikTok Shop. Yang kayak gini-gini nih biar nggak ketinggalan teman-teman. Jadi lebih baik nih ya, karena teman-teman kayaknya udah nggak sabar banget nih tentang pengen tahu gitu kan tentang si live shopping ads ini. Makanya aku langsung aja deh ya, kita panggil teman aku ini nih, Kak Denis, silahkan. Halo. Halo Kak, halo. Apa kabar? Boleh Kak perkenalkan baik. dulu sama seller-seller yang ada di sini ya, di dunia maya ini. Oke, halo semuanya, seller-seller TikTok. Perkenalkan, nama aku Denis, aku dari tim TikTok for Business. Nah, mungkin hari ini aku akan sharing sedikit ya soal best practice atau tips-tips untuk live shopping ads-nya seperti apa sih. Gitu. Betul banget nih teman-teman. Jadi teman-teman karena udah nggak sabar nih Kak, jadi mendingan langsung aku tanya aja ya. Boleh. Live shopping ads itu sebenarnya apa sih? Oke, nah jadi secara sederhana sebenarnya live shopping ads ini adalah salah satu platform ya yang disediakan oleh TikTok Ads atau TikTok for Business, di mana para seller atau advertiser ini bisa mengiklankan sesi live-nya pada FYP atau For You page atau InFeed seperti itu. Jadi nantinya sesi live-nya akan diiklankan secara langsung seperti itu. Wah, luar biasa ya Kak ya. Wah, mantep banget nih teman-teman. Tapi Kak, ada nggak sih ketentuan konten atau ketentuan produk yang bisa dimasukkan ke live shopping ads ini Kak? Oke, nah jadi sebenarnya kalau untuk produk atau kontennya sendiri ini tergantung ya sama objektif beriklannya. Kalau misalkan memang objektif beriklannya ini untuk meningkatkan penjualan, berarti biasanya kita selalu menyarankan advertiser kita itu untuk mengiklankan terlebih dahulu produk-produk yang memang best selling. Kenapa? Karena supaya review ratingnya biasanya sudah bagus kan, dan ini akan lebih menarik dari segi buyer untuk bisa langsung membeli, tapi nggak cuma ngeliat-liat iklannya doang seperti itu. Nah selanjutnya juga kalau dari kontennya mungkin menyesuaikan juga. Kalau misalkan memang masih iklannya ini mau meningkatkan awareness, mungkin bisa bikin konten atau mengiklankan konten-konten yang soft selling. Jadi ada informasinya, ada edukasinya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kita tujuan beriklannya langsung untuk meningkatkan penjualan, mungkin bisa dibuat langsung konten yang hard selling seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk ketentuan produk dan kontennya. Aku paling menarik banget yang produk nih, bener-bener yang memang sudah ada penjualan ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nanti di live shopping ads kan, wah luar biasa tuh, makin banyak lagi teman-teman dapet yang belinya gitu. Betul. Wah mantap banget nih Kak. Kak, ada nggak sih tips-tips ide kreatif gitu untuk membuat konten yang nantinya akan dimasukkan ke live shopping ads? Tadi kan Kakak udah spill sedikit Betul. tentang yang hard selling, soft selling, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi gitu kan? Oke, nah sebenarnya tadi ya kurang lebih sama seperti yang udah aku sebutkan. Jadi kalau misalkan memang ide kreatif itu memang bisa menyesuaikan lagi nih. Kalau misalkan untuk live sendiri formatnya itu ada dua ya. Kita bisa langsung mengiklankan short videonya. Short video ini maksudnya teman-teman seller di sini sudah punya video ya yang sudah dipost pada akun TikToknya. Nah itu sebenarnya bisa langsung diiklankan dalam bentuk short videonya. Formatnya seperti itu. Nah nanti ketika videonya muncul di For You page, ketika diklik oleh audiensnya itu akan langsung mengarahkan ke sesi live-nya seperti itu. Nah sedangkan yang satu lagi itu teman-teman bisa langsung mengiklankan sesi live-nya seperti itu. Nah tapi mungkin kalau misalkan ditanyakan mana yang lebih efektif gitu ya, apakah short video formatnya atau langsung kita mengiklankan sesi live-nya. Nah sebenarnya ini bergantung sama teman-teman seller semua. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah punya banyak konten untuk diiklankan dan sudah ada konten yang isinya itu mengajak nih ke sesi live biasanya ya, yang itu boleh kita sarankan untuk bisa menggunakan kontennya itu berupa short video yang sudah pernah dipost. Tapi kalau misalkan memang belum punya dan masih ada keterbatasan tapi memang sudah mulai beriklan atau sudah mulai bisa menjalankan sesi live-nya, boleh silahkan langsung diiklankan sesi live-nya pada halaman For You page seperti itu. Yang penting mengarahkan ke live streamingnya ya Kak ya, karena ini live shopping ads teman-teman tuh. Mantep banget ya ide kreatifnya, tolong nanti dicatat ya teman-teman ya. Gitu.
Nah, Kak, ini kan kita udah ngerti banget nih tentang si live shopping ads itu kan nanti kontennya harus kayak apa. Nah, pasti teman-teman di sini bertanya tentang anggarannya harus berapa sih supaya teman-teman seller punya bayangan ya nggak sih? Betul, oke. Nah, sebenarnya kalau untuk anggaran sendiri atau budgetnya harusnya berapa sih gitu ya. Nah, sebenarnya memang ini kita fleksibel. Nah, fleksibelnya ini seperti apa? Untuk anggarannya sendiri itu per hari untuk level campaign atau level kampanye kita di angka Rp500.000 per harinya. Nah, untuk level ad group atau grup iklan kita itu di angka Rp200.000 per harinya. Dan ini kembali lagi menyesuaikan dari anggaran teman-teman untuk beriklan berapa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang lebih nyaman untuk mengaturnya level grup iklan ya silahkan, berarti 200.000 per hari. Kalau misalkan memang lebih nyamannya di level kampanye supaya lebih overall seperti itu ya, itu bisa di angka 500.000 per harinya. Nah cuman memang untuk anggarannya sendiri ini balik lagi tadi menyesuaikan dari anggaran-anggaran teman-teman punya budget untuk beriklan dan disesuaikan lagi dengan tujuan beriklannya itu seperti apa. Nah, bener banget teman-teman. Jadi tinggal dipilih aja tuh mau yang campaign atau yang grup iklan seperti biasa gitu. Yang 200 atau yang 500.000. Betul. Nah, teman-teman butuhnya berapa waktu tuh? Tinggal dihitung-hitung aja anggarannya. Dibayangkan dulu ya teman-teman harus berapa nih uang yang digelontorkan gitu kan. Wah, luar biasa nih. Kak, tapi Kak di situ ada tujuan pengoptimalisasiannya nggak sih? Apa aja gitu yang di sana? Oke. Nah, kalau untuk tujuan pengoptimalisasiannya atau tujuan optimasinya kurang lebih itu ada 6. Jadi untuk di live shopping ads ini. Jadi 6-nya ini apa? Yang pertama mungkin kita bisa mengoptimasinya berdasarkan klik. Kita berarti mau mencari audiens yang sekiranya mereka akan ngeklik dulu nih iklan kita. Nah, selanjutnya juga kita ada viewer retention, berarti kita mau mencari audiens yang berkualitas. Biasanya di atas 10 detik dia harus stay di dalam sesi live-nya. Selanjutnya juga kita ada yang namanya product clicks in live. Berarti product clicks in live ini dia lebih ke kita mau cari buyer atau kita mau cari audiens yang mereka nggak cuma nonton, tapi mereka bisa lihat-lihat kita punya produk apa aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita punya optimasi pembelian. Kalau pembelian ini berarti kita langsung nih mau mencari audiens yang mereka nggak cuma nonton, tapi mereka bisa membelinya. Gitu. Terakhir kita punya optimasi GMV atau Gross Merchandise Value. Nah, berarti ini kita mau mencari audiens yang mereka sekiranya akan membeli barang, tapi dengan value yang lebih mahal. Nah, bagusnya dipilih yang mana? Ini kembali lagi menyesuaikan dengan objektif beriklannya untuk apa. Kalau misalkan memang teman-teman objektif beriklannya untuk meningkatkan penjualan, nah berarti bisa dipilih dulu yang pembelian tujuan optimasinya atau yang GMV maksimalkan. Nah, kalau misalkan memang tujuannya untuk menaikkan viewer, mungkin bisa dipilih yang clicks atau yang viewer retention seperti itu. Jadi ini fleksibel dan menyesuaikan dari kita punya objektif beriklan pada live-nya itu seperti apa. Kalau awal-awal harus berapa hari dulu Kak tuh biar jalan gitu? Oke, nah kalau untuk awal-awal itu kita sarankan banget ya untuk bisa mempertahankan iklannya itu selama 7 hari. Kenapa? Karena kita ada yang namanya fase pembelajaran. Jadi selama 7 hari itu performa iklannya akan ada naik turunnya nih. Gitu. Nah, naik turunnya ini makanya harus kita pantau selama 7 hari, 7 sampai 10 hari sih. Nah, nanti setelah itu mungkin performanya akan lebih stabil. Nah, nanti setelah stabil mungkin kita bisa evaluasi kan, oh ternyata iklan ini bagus atau enggak. Nah, kalau misalkan enggak mungkin bisa kita nonaktifkan, terus kita bisa coba dengan optimasi yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah bagus ya, kenapa kita harus matikan kan? Betul. Bisa kita jalanin terus aja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya awal-awal teman-teman di-spend dulu ya 7 hari biar fase pembelajaran. Benar kata Kak Denny? Betul. Wah, luar biasa. Tapi Kak, untuk strategi penawaran atau strategi biddingnya harus kayak apa ya Kak? Oke, nah kalau untuk strategi penawarannya atau strategi biddingnya ya, kadang kalau kita lihat di dashboard Ads Manager, kurang lebih itu biasanya ada 2. Ada yang namanya lowest cost atau biaya terendah, ada yang namanya itu cost cap. Atau kita tuh mau memberikan berapa untuk biaya yang kita keluarkan untuk hasilnya itu berapa minimal, seperti itu. Nah, kalau untuk di awal-awal untuk tips yang lebih baiknya adalah yang mana nih? Nah, yang di awal itu kita bisa pilih yang lowest cost dulu atau biaya terendah. Kenapa? Karena supaya kita bisa ngebitnya itu di angka terendah dulu dalam 1 hari itu, atau pada jam tersebut kita bisa memilih yang lebih rendah dulu. Nanti ketika kita sudah menjalankannya mungkin 7 sampai 10 hari ya, lewat tadi fase pembelajaran atau mungkin sudah 1 bulan, baru kita bisa pilih yang namanya cost cap tadi, atau biaya yang kita batasi kita tuh mau dapat berapa untuk setiap hasilnya gitu. Nah, itu pun juga bisa kita lihat dari data historikalnya.
setelah kita menjalankan iklan. Nanti kalau sudah ketemu, oh ternyata untuk dapat satu penjualan misalkan ya, atau satu konversi, kita mengeluarkan misalkan berapa rupiah. Nah baru itu kita bisa jadikan sebagai angka di cost cap-nya tadi. Oke, gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pemula tadi ke lowest cost dulu. Betul, biar terendah. Jadi gini teman-teman ya, udah tahu nih ya strategi penawarannya seperti apa atau strategi biddingnya seperti apa gitu. Benar. Bahkan nanti kalau misalnya udah ada datanya, teman-teman bisa ganti-ganti berapa rupiah yang harus dikeluarkan gitu. Betul banget. Gitu teman. Wah, hebat banget nih teman-teman. Nah Kak, kan kalau misalnya di Ads Manager itu kan ada grup-grup iklan. Ya, itu betul. harus seperti apa sih Kak masuknya gitu di grup-grup iklan ini? Oke, nah ini sering banget ya ditanyain sama teman-teman seller semua. Sebenarnya saya harus menyusun grup iklan itu seperti apa? Harus gitu. kayak gimana tuh? Betul, apakah setiap mau bikin iklan harus bikin grup iklan gitu ya? Nah ini sebenarnya menyesuaikan lagi sama tujuan beriklan teman-teman seperti apa. Kalau misalkan memang teman-teman di sini mau membuat suatu live shopping ads atau iklan live itu berdasarkan objektif untuk penjualan. Berarti ya kita bisa membuat satu grup iklan untuk tujuannya itu penjualan tadi dengan optimasinya berarti purchase ya atau pembelian. Nah, tapi kalau misalkan di sini teman-teman mau bikin juga untuk grup iklan untuk menambahkan jumlah viewer, nggak cuma penjualan aja gitu ya. Nah, berarti ya bisa bikin dua grup iklan. Yang satu untuk optimasi purchase atau pembelian, yang satu lagi untuk viewer retention misalkan, berarti untuk menambahkan jumlah viewernya. Jadi nanti objektifnya seperti apa, outputnya seperti apa, nanti berarti ya teman-teman mau mendapatkan penjualan yang banyak dari sesi live-nya, tapi mau penontonnya juga banyak. Seperti itu. Dan ini memang tadi balik lagi kalau untuk budgetnya berarti ya 200.000 untuk satu grup iklan, berarti kalau ada dua grup iklan yang berjalan berarti sekitar 400.000 ya seharinya, seperti itu. Seperti itu teman-teman sudah mengerti ya cara menyusunnya, tujuan optimalisasinya seperti apa, terus strategi penawaran atau biddingnya harus seperti apa. Nah pasti teman-teman nanya nih, emang kapan sih Kak waktu terbaik untuk saya masuk ke live shopping ads? Gitu? Nah kalau untuk waktu terbaik ya, sebenarnya nggak ada yang namanya waktu terbaik gitu ya. Ini kapanpun teman-teman mau beriklan silahkan. Nah cuman memang yang selalu kita rekomendasikan adalah kalau teman-teman mau mulai beriklan, kalau bisa mungkin bisa disiapkan iklannya itu 2 minggu sebelum campaign day ya, atau mega big sale seperti itu. Kenapa? Karena disitulah waktunya teman-teman bisa melakukan pemanasan dulu nih untuk setiap iklan yang dibuat. Karena tadi ada yang namanya fase pembelajaran, maka dari itu teman-teman udah dari jauh-jauh hari nih, udah memberi peringatan nih ke audiensnya atau calon buyernya supaya beli dong barang kita misalkan di Twin Date ya, atau misalkan di gajian sale biasanya setiap tanggal 25 seperti itu. Nah nanti bisa disesuaikan saja. Kalau bisa memang 2 minggu sebelum campaign day tadi sudah bisa langsung membuat iklannya seperti itu. Oke, mantep tuh teman-teman tipsnya ya. Jadi 2 minggu sebelumnya sebelum campaign day teman-teman kasih tuh awareness dulu bahwa nanti akan ada campaign day dan teman-teman harus beli nih di saya gitu karena emang lagi diskon juga. Wah luar biasa banget Kak. Tapi kan nanti yang masangin siapa ya gitu kan? Sellernya sendiri atau misalnya ada gitu dari tim kakak gitu yang bantu? Nah jadi sebenarnya kalau untuk saat ini memang teman-teman seller ataupun teman-teman advertiser di sini bisa mengelola iklannya atau bisa mengatur iklannya itu secara mandiri dulu seperti itu. Nah tapi nggak usah takut gimana kalau misalkan saya ada pertanyaan gitu ya, atau gimana misalkan saya udah jalanin terus saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Nah itu teman-teman bisa mengarah langsung aja ke TikTok Shop Academy. Di situ ada banyak banget bahan bacaan soal bagaimana sih cara saya mengoptimasi iklan saya, apa yang saya harus lakukan, fitur yang ini misalkan itu untuk apa. Nah itu semua bisa dibaca di TikTok Shop Academy, atau setiap bulannya kita juga suka banyak nih ada yang namanya webinar-webinar juga. Ini memang webinar-webinarnya kita tujukan kepada teman-teman seller semua supaya kita bisa mengedukasi seperti itu. Jumlahnya juga cukup banyak, sekitar 2-3 kali dalam 1 bulan. Jadi kalau misalkan memang udah dapat informasinya soal webinar, gak usah takut, langsung join aja. Nanti mungkin bisa langsung ketemu sama tim TikToknya ya, supaya nanti bisa diajarkan langsung tentang bagaimana cara beriklan yang baik dan benar seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun kita memasang sendiri gitu kan, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kita akan selalu ada di webinar, di TikTok Shop Academy yang teman-teman bisa baca sendiri. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya untuk menggunakan si live shopping ads ini. Yuk, cobalah dari sekarang ya kan. Benar, harus dicoba dari sekarang buat teman-teman lebih banyak lagi penghasilannya di TikTok Shop. Wah, mantep banget nih. Tapi Kak, kayaknya kita kalau misalnya dilanjutin nih ngomongin tentang ads ini ya, tentang shopping ads ini bakalan panjang nih gitu kan. Soalnya nanti akan ada part-part selanjutnya gitu. Biar teman-teman penasaran dan biar teman-teman subscribe, komen, like dan share nih untuk kita ke semua
teman-teman seller atau teman-teman advertiser ya. Betul. Yang ada di muka bumi ini biar tahu nih adanya si live shopping ads gitu. Dan nggak ketinggalan juga ada apa lagi nih di shopping ads ini gitu teman-teman. Aku Erni pamit. Aku Demis Nugraha juga pamit. Nah, nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya di Mini Talk Show. Bye-bye. Bye-bye.